Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Chandra Wijaya, NPM 2321020010. Prodi Hukum Tata Negara, kelas HTNA. Sebelumnya, terima kasih buat Bapak Muslim SHI MHI selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perspektif teori-teori pemberlakuan hukum Islam di Indonesia. Materi yang pertama, landasan konseptual pemberlakuan hukum Islam. Yang pertama, hukum Islam bersifat teokratis, yaitu bersumber dari titah Tuhan, bukan dari kehendak negara atau kesadaran hukum masyarakat semata. Lalu yang kedua, bagi umat Islam, hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai aturan sosial, tetapi juga sebagai bagian dari ketaatan religius. Yang ketiga, karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, hukum Islam telah menjadi hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia sejak awal masuknya Islam. Materi yang kedua, sejak awal pemberlakuan hukum Islam di Indonesia. Hukum Islam masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya Islam sekitar abad ke-7 sampai ke-8 Masehi. Jauh sebelum Barat diperkenalkan oleh VOC pada abad ke-17. Lalu yang kedua, sebelum Islam, masyarakat Indonesia menganut hukum adat yang dipengaruhi antara Hindu dan Buddha. Yang ketiga, dalam praktiknya, hukum Islam, terutama perkawinan dan kewarisan, telah dipraktikkan dan diinstitusionalisasi melalui peradilan agama di berbagai kerajaan Islam Nusantara. Lalu materi yang ketiga itu tentang teori receptio in complexu. Teori yang pertama, teori ini menyatakan bahwa umat Islam menerima hukum Islam secara penuh sebagai satu kesatuan dengan agamanya. Lalu yang kedua, berlaku kuat sebelum dan pada awal masa kolonial Belanda. Yang ketiga, pemerintah kolonial pada periode awal mengakui dan membiarkan berlakunya hukum perkawinan dan kewarisan Islam. Lalu yang keempat, dibuktikan dengan pengakuan formal melalui peraturan kolonial dan praktik peradilan agama 1600 sampai 1800. Yang kelima, Van de Bers menyimpulkan bahwa masyarakat Muslim Indonesia telah menerima hukum Islam sebagai hukum sadar mereka. Lalu materi yang keempat, teori resepti, yaitu dikemukakan oleh Christine Snodgrass-Jones. Yaitu yang kedua, menyatakan bahwa hukum Islam hanya berlaku jika diterima oleh hukum adat. Yang ketiga, menempatkan hukum adat sebagai penentu utama, sementara hukum Islam bersifat subordinatif. Lalu yang keempat itu bertujuan melemahkan pengaruh hukum Islam dan mencegah kebangkitan politik Islam. Lalu yang kelima, dilegalkan dalam Indis Strategling atau IS pada pasal 134 ayat 2. Materi yang kelima, dampak teori resepti terhadap hukum Islam, yaitu penerapan hukum Islam dipersempit hanya pada aspek tertentu atau perkawinan dan kewarisan. Lalu yang kedua, hukum pidana Islam atau uhud dan kisos tidak diakomodasi. Yang ketiga, peradilan agama dilemahkan secara struktural meskipun tetap diakui secara terbatas. Lalu materi selanjutnya, teori resepti contratrio, dikembangkan oleh Hazairin dan Sayuti Tholib sebagai kritik atas teori resepti. Lalu yang kedua, menyatakan bahwa hukum adat hanya berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Lalu yang ketiga, menempatkan hukum Islam sebagai hukum utama bagi umat Islam. Yang keempat, teori ini menegaskan kembali kedaulatan hukum Islam pada pasca kemerdekaan Indonesia.
Materi yang selanjutnya, pemberlakuan hukum Islam pasca kemerdekaan. Yang pertama, Proklamasi 17 Agustus 1945 dan berlakunya Undang-Undang 1945 menyebabkan teori resepsi kehilangan dasar hukumnya. Lalu yang kedua, Piagam Jakarta 22 Juni 1945 menjadi sumber otoritatif yang menjiwai Undang-Undang 1945, terutama setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959. Yang ketiga, makna menjiwai. Secara negatif, tidak boleh ada peraturan yang bertentangan dengan syariat Islam bagi pemeluknya. Secara positif, negara wajib memfasilitasi pelaksanaan syariat Islam. Lalu materi selanjutnya, peranan hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional. Hukum Islam berperan dalam hukum nasional Indonesia dalam beberapa bentuk. Yang pertama, sebagai bagian integral dari hukum nasional. Yang kedua, sebagai hukum yang diakui kemandiriannya dan memiliki wibawa hukum. Yang ketiga, sebagai penyaring nilai dalam pembentukan hukum nasional. Yang keempat, sebagai unsur dan bahan utama dalam peraturan perundang-undangan tertentu. Materi yang selanjutnya itu tentang bentuk eksistensi hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan, yaitu UU nomor 5 tahun 1960 UU PA, yaitu nilai-nilai hukum Islam dalam agraria. Lalu yang kedua, UU nomor 14 tahun 1970 pengakuan peradilan agama. Yang ketiga, UU nomor 1 tahun 1974 hukum perkawinan Islam. Yang keempat, PP nomor 28 tahun 1977 tentang wakaf. Yang kelima, Inpres nomor 1 tahun 1991 kompilasi hukum Islam. Lalu selanjutnya kesimpulannya, pemberlakuan hukum Islam di Indonesia berkembang seiring dinamika sejarah di politik hukum, mulai dari penerimaan penuh melalui teori resepsi in complexu, pelemahan kedudukannya pada masa kolonial melalui teori resepsi, hingga penguatan kembali pasca kemerdekaan melalui resepsi a contrario. Dalam konteks negara hukum Indonesia, hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai norma keagamaan, tetapi juga sebagai sumber nilai dan bagian integral dalam pembangunan hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Baik, itu saja yang saya dapat sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.